من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى بك ولد الهدى ولد الهدى والكائنات ضياء وفم الزمن وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن وفم الزمن تبسم وسناء تبسم وسناء Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hati coro kita terasakan. Hati coro candhaipun nuwun injih waosan sebagian ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Akhinal Karim Ustadz Mustafa. Dumateng panjenenganipun sasana kita aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati
سجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mekadan waosan sebagian ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun waos dening panjenenganipun Al Ustaz Mustofa. Dumateng panjenenganipun kita aturaken matur agunging panuwun. Hamuliaken. Dumugi titi laksana ingkang kita tenggo-tenggo. Inggih menika mauidhah hasanah ingkang badhe dipun wekdal sabda dening panjenenganipun Syahibul Fadilah wal Karamah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah saking Bojonegoro, Jawa Timur. Dumateng panjenenganipun tadiman wa ikroman sasana kita aturaken sajengapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul Qur'an.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassakuna bil Qur'an Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amma ba'd Sadatul muhtaramin ulama anal amilin para alim, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Kiai Habib Salim, Bapak Kiai Selamat Imron, Bapak Kiai Solihin, Bapak Kiai Marlan Faiz, dan kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Semuanya kita takzimi, kita mohon restu dan doanya. Para ibu nyai, para sesepuh, pengasuh TPQ Al-Hidayah, bersama kita berdoa, bertawasul, bertabarruk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan TPQ Al-Hidayah menjadi lembaga yang maslahah, manfaah, barokah, istiqamah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan para pengasuhnya, para pembimbingnya, para ustadz ustazahnya, juga semua orang-orang yang terlibat dan berperan aktif dalam membantu perjuangan TPQ Al-Hidayah diberikan kekuatan zahiran wa batinan untuk bisa mengantarkan santri-santrinya menjadi generasi yang ahlil Quran, menjadi generasi yang solihin solihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Anak-anak, santri putra dan santri putri yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, tentu harapan dari ayah dan ibu kalian, kalian menjadi ahlil Quran, amin. Kelak di akhirat kalianlah yang mempersembahkan mahkota surga untuk kedua orang tua kalian. Kasih terus support dan motivasi kepada anak-anak kita, khususnya para wali santri, agar anak-anak ini menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahli Quran bukan yang tukang gendaan dan pacaran. Pertama, saya berpesan kepada anak-anak
yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, juga para orang tua dan wali santrinya, jangan pernah puas dengan hasil yang diraih. Jangan pernah beranggapan kalau putra-putrinya sudah khatam ngaji Al-Quran. Saya ulang, jangan pernah beranggapan bahwa putra-putrinya sudah khatam Al-Quran, tapi anggaplah baru khatam ngaji Al-Quran. Sudah khatam dengan baru khatam itu sama apa beda? Allah, kena udan melempem. Sampun khatam kalih nembe khatam niku sami nopo beda? Beda. Monggo Pak Bupati. Marhaban, selamat datang beliau. Kula Ibu sehat Ibu nggih? Ibu Wakil Bupati, Pak Sekda, alhamdulillah paket komplit. Ibu Wakil nderek ke rawuh, Pak Sekda nderek ke rawuh. Tepuk tangan anak-anak untuk Bupati kita yang keren. Bupati kita yang ganteng, tepuk tangan. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat walafiat. Mudah-mudahan Pak Bupati kuat mengemban amanah, mampu membawa Kebumen ke depan lebih maju, lebih sukses, lebih jaya, lebih manfaat, lebih berkah. Semoga Kebumen menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya lanjutkan dulu, nanti Pak Bupati kita kasih kesempatan untuk sambutan dan memberikan pengarahan. Salahnya telat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya lagi, dijawab. Sudah khatam dengan baru khatam itu sama apa beda? Beda. Kalau sudah khatam itu artinya sampun khatam. Kalau baru khatam itu artinya nembe khatam. Anak-anak dan para wali santri, kalau sudah khatam itu terkesan nggak butuh tambahan lagi, nggak perlu tambahan lagi, kan sudah. Beda dengan baru khatam, itu masih butuh banyak tambahan, masih perlu banyak tambahan. Seperti ngapunten Bapak Ibu, panjenengan nggak ada duit sampun 5 juta, kalih nggak ada duit nembe 500 juta, seneng pundi? Yen nggak ada duit sampun 5 juta niku kesane pun luweh-luweh. Duit kula sampun 5 juta, sampun boten perlu tambah, sampun boten butuh tambahan. Tapi yen duit kula nembe 500 juta, ada harapan tambah dan terus bertambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian pula Bapak dan Ibu semuanya, berat atau ringannya merawat anak, mendidik anak, membiayai anak tergantung anggapan panjenengan. Panjenengan nggadah anak sampun kalih abot, beda karo nggadah anak nembe 14. Enteng. Yen sampun kalih
anak kula sampun kalih, sampun nelasaken biaya kathah, kula sampun kesel ngeramut anak kula kalih, berat. Tapi yen nopo wong anak kula nembe 14, enteng tambah 2 lusin maneh sanggup. Tepat sekali anak-anak diarahkan untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah pendidikan dasar. Cukup sebagai bukti mukjizatnya Al-Quran, keistimewaannya Al-Quran, bahwa Al-Quran yang mushafnya setebal itu 30 juz 114 surat bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan. Mushaf Al-Quran semonten kandele 3 juz 114 surat saged dihafal sedanten utuh, satu huruf mawon boten kelewatan. Ini kalau tidak ada campur tangan Allah nggak mungkin. Tidak ada di dunia ini kitab atau buku yang ukuran tebalnya kurang lebih Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Sehingga di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran. Tanpa saudara-saudara kita yang beragama lain, tidak ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Kita nggak pernah mendengar ada lomba hafalan kitab Zabur, lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka. Karena memang nggak bisa dihafal total. Sealim-alimnya pemeluk agama lain, nggak ada yang bisa hafal kitab sucinya tanpa terlewatkan satu huruf pun. Tapi Al-Quran subhanallah biqudratillah, anak kecil saja bisa hafal seluruh Al-Quran 30 juz 114 surat tanpa terlewatkan satu huruf pun. Kathah anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun hafal Al-Quran seluruhnya. Itu anak kecil. Anak-anak yang umur 57 tahun, 60 tahun malah ora hafal. Halo. Bahkan orang yang punya keterbatasan pandangan dan penglihatan, ngapunten, biasa disebut tunanetra, diuji Allah, matanya nggak bisa melihat, buta, bisa hafal Quran 30 juz 114 surat utuh menyeluruh. Ini benar-benar mukjizat. Makanya kalau ada orang yang tidak percaya sama Al-Quran, kebangetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang di antara cara Allah menjaga Al-Quran itu melalui para penghafal Al-Quran. Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang menjaganya. Cara Allah menjaga Al-Quran diantaranya melalui hamba-hamba pilihan yang hafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga para jamaah, Al-Quran itu tetap utuh ila yaumil qiyamah. Al-Quran tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dunia ini hancur lebur, namanya kiamat, wajhah,
segala sesuatu akan rusak, hancur binasa kecuali Gusti Allah. Tapi ada yang dijaga oleh Allah. Ada beberapa yang meskipun kiamat segalanya hancur lebur, tapi tetap utuh karena memang dijaga keutuhannya oleh Allah. Di antaranya Al-Quran. Ada lagi Ka'bah. Mbok gak digatek. Ketika dunia akan dihancurkan, namanya kiamat, Allah memerintah para malaikat untuk mengangkat Ka'bah, kemudian Ka'bah ditaruh di surga. 2, di museum surga. Jadi Bapak Ibu benjang menawi penjenengan kok sida ten swarga. Sida napa mboten? Ya wis sak karepmu. Panjenengan saged lihat-lihat di museum surga. Nanti diantaranya ada Ka'bah, ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu istimewa sampai Rasulullah menyatakan Uhudun yuhibbuni wa uhibbuhu. Uhud, Gunung Uhud mencintai aku dan aku pun mencintainya. Maka Uhud diamankan dari kehancuran, kemudian ditempatkan di museum surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi yang tidak dihancurkan saat kiamat kelak. Apa itu? Juz'un asliyun, onderdil asli dari manusia. Sampai kiamat tetap utuh. Bapak Ibu dan seluruh jamaah, manusia ini diberi juz'un asliyun. Walaupun manusianya mati, dikubur, berkalang tanah, hancur lebur, dagingnya, tulangnya, bahkan gigi dan rambutnya, tapi yang namanya juz asli tetap utuh. Juz asli itu yang kelak yaumul ba'ats, hari kebangkitan, didatangi oleh roh, dititik roh, nanti tumbuh lagi menjadi manusia-manusia baru. Penjenengan benjing yaumul ba'ats niku bentuknya mboten ngoten-ngoten niku. Bu, niku bentuk sementara. Sampeyan sering pireng kiai-kiai yang ngaji nerangne peristiwa kiamat. Sok mben tangi teko alam kubur, kahanane menungso kaya jamur. Jangan membayangkan seperti awal musim penghujan, banyak jamur bermunculan, terus menungsoi moro betunduk teko alam kubur. Ternyata prosesnya juz asli dari manusia itu utuh, lajeng dititik roh. Menungso niku asline kan roh. Sementara jasad, badan, tubuh yang kelihatan ini hanya bungkusnya saja, cuma wadai mawon. Bahane teko tanah, sok yen wis ora kanggo diguak maneh dadi Allah, gak semangat. Sing ketok-ketok niku lho wadah-wadah, bungkus-bungkus niku cuma sementara. Bahane saka tanah, selama tesih kanggo didamel, tapi yen wis ora kanggo dibuang balik maneh dadi tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam terbuat dari tanah. Menungso kuwi bakale sengko tanah. Mulane ngapunten, ana ibu-ibu selo tumpeng, hobine blonjo, senengane blonjo, mungkin dia terbuat dari tanah pasar.
Ana wong selo tumpeng senengane gegeran, tukaran, padu, ora gelem rukun, mungkin dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ana wong wedok, ana wong wadon selo tumpeng angel guyune, senengane nyaprut, betutut, merengut, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Asline menungso niku roh, nggih. Lambenjing kiamat roh nitik juz'un asli. Saya ulang, walaupun manusia sudah mati, jasadnya hancur lebur, bahkan mayatnya dibakar, dikremasi sampai jadi debu, dilarung, disebar ke lautan, juz asli tetap utuh. Nah, di mana letak juz asli itu dirahasiakan oleh Allah. Tapi Kanjeng Nabi maringi pirsa panggonane ancer-ancere ten pundi di antara selempitan bokong. Ten selempitan bokonge sampeyan niku ana balung cilik metingil koyok sekakel. Nah niku juz asli. Pun mboten usah digrayangi mangke mawon leh grayangi. Saiki kok do grayang-grayang kabeh. Mbuh ra digatekke kok. Ada lagi yang dijaga utuh tidak dihancurkan Allah. Apa itu? Al-Quran. Sampai kiamat, bahkan sampai ke surga, Al-Quran tetap utuh. Maka sungguh sangat beruntung manusia-manusia pilihan, hamba-hamba yang dipercaya Allah untuk alat menjaga kelestarian Al-Quran. Siapa mereka? Orang-orang yang hafal Al-Quran, minimal orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini termasuk ahlul Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, mulai Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, seluruh tokoh, Bapak dan Ibu jamaah semuanya, wali-wali santri, anak-anak santri putra dan putri, semoga semuanya menjadi ahlul Quran, agar di dunia ini mendapatkan barokahnya Al-Quran, di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Nabi berpesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, baca terus Al-Quran, karena sesungguhnya kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Saya tanya, tolong dijawab. Bapak Ibu, maaf, selama ini panjenengan lebih sering mana, membaca Al-Quran atau membaca HP? Ya, so ten akhirat nyuwun syafaate opo? Wah, HP-mu ngono kok. Adik-adik tolong diperhatikan, jangan ramai sendiri. Kalian adalah anak-anak yang solih-solihah. Ya, anak solih-solihah itu kalau lagi diajak ngaji merhatiin, nggak ngomong sendiri-sendiri, nggih sayang nggih? Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, membaca Al-Quran itu hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah, berbicara sama Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bisa berbicara dengan Allah, siapa yang ingin bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Dimaca Quran niku omong-omongan kalih Gusti Allah. Gaya banget uang nang iso omong-omongan karo Gusti Allah. Gaya sampean loh, nembe saged omong-omongan kalih Pak Bupati mawon wis bangga kok. Aku mau ya nyonge mau
ketemu bupati nek ngomong-ngomong suwe, bangga banget. Padahal nembe saged omong-omongan kalih Pak Bupati. Nah Bupati jabatan nopo? Bupati ya. Nopo melih saged omong-omongan kalih gubernur, tambah bangga. Nggih napa nggih? Nopo melih saged omong-omongan kalih presiden, bangga melih. Nggih napa nggih? Lah niki gak cuma omong-omongan karo bupati, bukan sekedar omong-omongan sama gubernur, bukan hanya omong-omongan sama presiden, tapi langsung omong-omongan kalih Gusti Allah. Carane maca Al-Qur'an. Nah, orang yang paling sering omong-omongan pasti orang dekat, pasti orang dalam. Siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati, pasti orang dekat Pak Bupati, pasti dia orang dalam. Betul? Nah kalau orangnya jauh dari Pak Bupati ya nggak mungkin dong sering omong-omongan sama beliau. Yang paling sering omong-omongan kali Pak Bupati ya orang dekat Bupati, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden pasti orang dekat presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah pasti orang dekat Allah, pasti orang dalam. Makanya orang yang ahli baca Quran deket sama Allah, orang dalam. Besok hari kiamat nggak perlu repot-repot cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur langsung dapat Sherlock. Dapat Sherlock alamat surga. Lah nek orang ngerti carane, jangan khawatir, dijemput panitia surga untuk dibimbing dan dituntun menuju ke surga. Alhamdulillah. Pena kayak kula sampean ora patek pengalaman daerah kono. Ana sing nuntun, ana sing bimbing. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pembaca Al-Qur'an mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Sampai Nabi menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Wallahi. Halo? Dilanjut? Ini pernyataan Nabi. Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai keluarga di bumi. Keluarga di sini dalam artian diperhatikan, disayangi, dicintai dan dimuliakan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati dan diridhoi, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah? Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, na'am, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Sahabat kembali bertanya, manhum, siapa mereka? Nabi menjelaskan, ahlullah fil ardi humul ladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya. Keluarga Allah di bumi mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Betapa hebatnya orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an sampai diakui jadi keluarganipun Gusti Allah. Kemudian Nabi melanjutkan pernyataannya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa saja yang memuliakan para pembaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa saja yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, pembaca Al-Quran itu bukan hanya dari kalangan manusia saja. Ada pembaca-pembaca Al-Quran dari kalangan lain. Halo? Tolong yang lain konsentrasi ya. Kalau anak-anak sih wajar, memang anak kecil. Tolong anak-anak yang umur 50 tahun ke atas nggak usah ikut-ikut rame.
Ya Allah. Ada pembaca Al-Quran dari kalangan malaikat. Siapa pembaca Al-Quran, qari'ul Quran di kalangan malaikat? Ternyata adalah malaikat Israfil. Sampeyan selama ini ngertinya malaikat Israfil itu tugasnya apa? Anak-anak, malaikat Israfil itu tugasnya apa? Meniup. Anak-anak aja tahu, masa kawak-kawak nggak tahu? Leh wong-wong ngarani nyebul trompet kaya arep tahun barunan. Halo. Anak-anak itu hafal semua Pak. Malaikat-malaikat Allah biasanya dihafalkan anak-anak ya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Biasanya kan gitu. Mikael tugasnya membagi rezekiku. Israel tugasnya mencabut nyawamu. Raqib tugasnya mencatat amal baikku. Atid tugasnya mencatat amal burukmu. Ridwan tugasnya menjaga surgaku. Malik tugasnya menjaga nerakamu. Ya tahunya sampeyan malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Sampai saya pernah ditanya, gini kalau nanya, Abah katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Tak jawab, iya. Terus dia nanya lagi, katanya kalau trompetnya udah ditiup itu kiamat, dunia hancur. Tak jawab, iya. Dia nanya lagi, lah sekarang trompetnya sudah ditiup apa belum? Ya tak jawab, belum. Nah, kalau ditiup ya kiamat. Dia nanya lagi, nah ini pertanyaannya menjengkelkan. Nah kalau begitu sekarang malaikat Israfil tuh ngapain? Lak nganggur. Wong tugasnya nanti kiamat. Berarti malaikat Israfil nganggur dong. Akhirnya tak jawab, enggak nganggur. Dia sekarang tugasnya ngeresiki trompete. Biar enggak teyengen. Lah nanti kalau trompetnya enggak diresiki, tayangan, waktu ada instruksi kiamat, ditiup, yang bunyi cuma 1/4, yang lain berkarat, masuk kiamatnya cuma 1/4. Akhirnya dia tak omongi, memang sampai sekarang trompetnya malaikat Israfil belum ditiup, karena kalau ditiup pasti kiamat. Cuma sekarang trompetnya malaikat Israfil gue wis dimut. Iya, wis dimut. Malah Allah lebih dulu menciptakan trompet itu daripada malaikat Israfilnya. As-Sur, sangkakala sudah diciptakan lebih dulu. 500 tahun kemudian baru Allah menciptakan petugas peniupnya, yakni malaikat Israfil. Begitu malaikat Israfil jadi, langsung didawuhi sama Allah, Israfil, dalem, tugasmu nyebul iki. Lek wis kiamat, nggih, saiki nyoh nang dimut. Langsung dimut sampai sekarang. Makanya sampeyan ndonga sing akeh, muga-muga malaikat Israfil mboten watuk. Iki yen Israfil watuk bahaya. Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta, Banten hancur lebur. Jawa Timur aman. Soalnya trompetnya madep ngulon. Ada pembaca Al-Quran di kalangan penduduk surga. Siapa? Qari'ul Quran di kalangan penduduk surga adalah Nabi Dawud alaihi salam. Halo. Besok di surga, mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Nah, ada agenda perjamuan dengan Allah. Itu jadwalnya setiap hari Jumat bi'tibari ayyamid dunya. Penduduk surga dijamu sama Allah, pertemuan dengan Allah. Dan itu adalah nikmat
paling indah di surga, nikmat paling agung di surga, berjumpa langsung dengan Allah. Agendanya itu tiap hari Jumat. Kemudian disapa sama Allah. Hei kabeh para penduduk swarga. Sampeyan jawab, dalem ngono lho. Gayane ben kaya wis nang swarga. Tak baleni. Hei kabeh para penduduk swarga. Lah nek ngono kan gayane kaya wis ning swarga. Piye? No swargaku kene seneng pora? Sampeyan ning swargaku kene kerasan pora? Piye no swargaku kene enak pora? Piye nikmat-nikmat sek tang paringke nang sliramu kurang apa ora? Penduduk swarga ya ora ngono jawabane. Pancene urung dadi penduduk swarga ya ora ngerti. Terus dibikin acara seremonial. Yang jadi MC dudu wong iki endi mau MC-ne mau. MC-ne dudu mang MC apa? Endi mau MC-ne mau. Oh kae dudu kae MC-ne. Benjing ten swarga sing dadi MC dudu kae. Kae MC apa kowe? Benjing MC-ne malaikat Jibril. Koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Dan Nabi Dawud di surga kelak yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Dawud dikasih kitab suci namanya Zabur. Tapi yang dibaca adalah Al-Quran. Ketika Nabi Dawud melantunkan ayat-ayat Al-Quran, semua takjub, semua terpana, terkesima. Kayak sampean nyawang aku no, terpesona. Saking indahnya, saking merdunya suara Nabi Dawud dalam melantan, sehingga sujudnya para malaikat pun jadi terusik. Apa yang ada di sekelilingnya pada meleleh. Memang suara Nabi Dawud itu mukjizat. Suaranya Nabi Dawud itu mukjizat. Orang yang mendengar pasti luluh. Sampai para qari'ah, vokalis itu kalau pengen suaranya merdu, bagus, indah, wasilahnya ya ke Nabi Dawud. Ada doanya, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, indahkan suaraku, merdukan suaraku sebagaimana engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suaranya Nabi Dawud alaihi salam. Ini penting dibaca agar suara makin bagus. Untuk para qari'ah, untuk vokalis-vokalis sholawat penting. Kalau rajin dan banyak membaca doa itu suaranya makin bagus, suaranya indah dan merdu. Itu khusus bagi yang sudah punya modal suara bagus. Lah nek suaramu jebrak ngono ku ya tetep wae. Udah, ini nanti nggak selesai. Ini baru keistimewaan pembaca Al-Qur'an. Halo. Sayangnya banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Saya mohon maaf ya, saya bukan bermaksud ngece. Yang hadir di sini lebih banyak yang belum bisa membaca Al-Qur'an daripada yang sudah bisa. Kebanyakan dari kita baru bisa membunyikan Al-Qur'an, belum bisa membaca. Nembe saged ngunekke mawon, dereng saged maca. Ngapunten nggih. Apa beda membunyikan dengan membaca? Para jamaah rahimakumullah, kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu membunyikan. Sedangkan membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu baru membaca.
Halo. Dadi nek ngunekke niku mindah sengko tulisan yang ucapan niku ngunekke. Lah yen maca mindah sangka tulisan yang ucapan dibarengi pemahaman. Selama ini jenengan kalau ke Al-Qur'an sampun saged faham artine napa dereng? Sampun mangertos maknane napa dereng? Niku namine nembe ngunekke. Dereng moco seperti itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah. Awas, wong TPQ-nya saja namanya Al-Hidayah kok. Ini kan berharap mendapatkan hidayahnya Al-Quran. Kalau sekedar membunyikan, memindah dari tulisan ke ucapan, dapat pahala. Satu huruf kalau nggak punya wudhu pahalanya 25. Kalau punya wudhu per huruf pahalanya 50. Jadi baca alif lam mim. Kalau nggak punya wudhu itu dapat pahala 75. Kalau punya wudhu dapat pahala 150. Kalau dibaca di dalam sholat bikulli harfin mi'atu hasanat. Satu huruf pahalanya 100. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kalau dibaca dalam sholat berarti pahalanya 1900. Nah ya 19 kali 100 kan 1900. 1900. Loh. Halo. Dapat pahalanya tapi nggak dapat petunjuknya, nggak dapat hidayahnya. Padahal fungsi utama Al-Quran itu kan ada 3. Ayatnya biasa dibaca pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba, fungsi utama Al-Qur'an itu 1, hudal lin-nas, petunjuk global bagi manusia. 2, wa bayyinatin, penjelasan tentang petunjuk global tadi. 3, wal furqan, pembeda antara yang baik dengan yang buruk, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi fungsi utama Al-Quran itu petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan operasional, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran juga adalah landasan ideologis. Understand? Wes orang ngerti ya wis pokoknya yes. Ibarat orang nyari alamat, Al-Quran itu kayak GPS. Ibarat orang berkendara, Al-Quran itu kayak GPS, Google Map. Kalau kita pengen nyari alamat kemana, tinggal diketik saja, kita akan sampai tujuan dengan tepat, selamat dan tidak tersesat. Makanya jangan hanya membunyikan saja, tapi harus bisa membaca. Artinya faham maknane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat Bapak Ibu, para jamaah, juga adik-adik, wahyu yang pertama disampaikan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Peristiwa itu terjadi di Gua Hira, juga di bulan Ramadan. Halo. Itu bunyinya Iqra bismi rabbik. Coba pakai Iqra. Iqra, bacalah. Bukan hanya sekedar bunyikanlah. Woconen ora meng unekke. Halo. Halo. Maka bahasanya bukan tilawah tapi qiraah. Ya Allah.
Bukankah Al-Qur'an itu artinya bacaan? Ngapunten Bapak Ibu nggih, kula ngomong tak banterke kalih ngotot kersane putra-putrine jenengan sing ngomong-ngomong dhewe niku mboten kepireng suarane. Mulane aku ngomong tak cepetke tak banterke. Yen aku ngomong alon-alon ngene jenengan mesti terganggu konsentrasine gara-gara putra-putrine diomong-omongan dhewe. Nggih kedah sabar, bayangke dos pundi rekosone guru-guru TPQ, ustadz dan ustazahnya dalam mendidik dan mengajar putra-putri penjenengan. Kaya ngopo rekasane? Penjenengan pun ngraoske kemarin pandemi 2 tahun putrane sekolah di rumah. Betul? Jenengan ngawasi putrane sekolah, nunggoni putrane sekolah selama setahun. Katok kesel padahal niku ming nunggoni putrane dhewe siji, apa meneh gurune nunggoni putrane sementen katai. Orang tua biar tahu bagaimana rasanya jadi guru, bagaimana rasanya mengajar dan mendidik anak. Itu aja kadang-kadang orang tua itu masih berani protes sama gurunya, nyalah-nyalah ke gurune. Bahkan ada anaknya nakal dijewer sama gurunya, gurunya dilaporkan ke polisi katanya pelanggaran HAM. Wonten apa mboten? Wong tua edan mulang anake dhewe ora iso, anak dididik ora ana jasane, ora ana matur suwune, malah gurune ditantang, diilok-ilokke, dilaporke polisi. Ya kecuali kalau memang gurunya yang melakukan tindak kekerasan bener, yang gurunya yang memang over keterlaluan. Kalau enggak ya mbuh saiki urusane ngono. Iqra, bukankah Al-Qur'an itu bacaan? Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Coba, innahu laqur'anun karimun. Sesungguhnya ini adalah bacaan yang mulia. Qur'anun artinya bacaan, karimun yang mulia. Maka wahyu pertama itu Iqra mengandung 3 pengertian. Sama-sama ditirukan. Yang ikut menirukan saya doakan mudah-mudahan dapat barokah dan syafaatnya Quran. Sareng-sareng nggih? Iqra. Ini yang pertama, artinya apa? How to read. Bareng. Oke. Yang kedua, Iqra. Nah ini artinya how to study. Bareng. Nah ngono wis mbae bareng melu how to study. Apa kuwi? Yang ketiga, Iqra. Itu artinya how to understand. Bareng. Oke. Nah, baru yang keempat, Iqra bismi rabbik. Nah, itu artinya how to conscience of God. Ayo. Para edan-edan sekalian, jadi Iqra yang pertama artinya bacalah. Iqra yang kedua artinya pelajarilah. Iqra yang ketiga artinya mengertilah, fahami kandungan-kandungannya. Nah, Iqra bismi rabbik, bahwa Al-Qur'an membaca ilmu harus disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang maha. Bareng 1, 2, 3. Ketuhanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah sekalian, karenanya tekankan pendidikan Al-Qur'an untuk anak-anak kita, karena itu pendidikan dasar sekaligus pembentukan karakter. Ngaten nggih? Dan mriki 1 bulan TPQ
bayar SPP atau sahriyahnya pinten? Berapa anak-anak? La haula wala quwata illa billah. Nitipke anak diparingi ilmu, dididik akhlak, mangke yen sampun sae manfaate kangge tiyang sepuh dan keluargane. Nggih napa nggih? Lah kok orang bayar? Padahal niku asline kewajiban orang tua, karena orang tua nggak sanggup, nggak mampu, maka dititipkan ke TPG, ke ustadz ustadzah, kiai dan bunyainya. Nang orang bayar, ngono ceh nyalah ke. Padahal sampean nitip sepeda pit, sepeda ontel itu, nitip di pasar, pinten bayare? 2.000. Nek saulan berarti 60.000. Sepedamu orang mundak pinter, orang mundak pengalaman. Malah kadang-kadang berat kabeh. Lah nitip anak mundak pinter, mundak wawasan, mundak pengalaman, mundak berakhlakul karimah kok orang bayar. Sampeyan nitip uyuh mawon ten toilet umum, cur 2.000. Cur 4.000. Lah nek ping 3 cur 6.000. Lah nek sampeyan nuju anyang-anyangen entek pira niku? Supaya anak-anaknya mendapatkan ilmu manfaat dan barokah, itu harus selalu nyambung ke ustadz ustadzah, nyambung ke guru-gurunya. Kalau ingin ilmunya manfaat dan barokah, wajib selalu nyambung guru-gurunya, menghormat, memuliakan guru-gurunya. Maka anak-anak perhatikan, sekali guru seumur hidup tetap, kurang semangat, sekali guru selamanya tetap. Orang yang paling alim, paling pinter setelah Rasulullah itu siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu hebat sampai Rasulullah menyatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal madinah falyatiha min babiha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya, pintu gerbang untuk memasuki kotanya ilmu. Siapa yang ingin bisa sampai masuk ke kotanya ilmu harus lewat pintunya. Siapa pintunya? Ya Allah, nggak semangat. Siapa pintunya? Ali. Sayyidina Ali kok bisa begitu hebat? Ternyata Sayyidina Ali itu beda dengan yang lain. Beliau punya prinsip, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak dari orang yang mengajari saya walaupun hanya 1 huruf. Diulangi lek ngadeg jejeg seret itu huruf alif. Hanya diajar 1 huruf. Andaikan saya dijual, duitnya diambil oleh orang yang mengajarkan saya 1 huruf itu, saya siap. Makanya sekali guru selamanya guru, seumur hidup adalah guru. Nggak boleh ngomong mantan guru. Soalnya kata loh tiang saya ngomong ngoten, wong kae mbiyen tau dadi guruku. Wong kae mbiyen tau dadi guruku. Omongan ngoten niku leres napa salah? Lah kok mbiyen wong kae mbiyen tau dadi guruku, berarti saya kira wis ora. Malah kadang ada yang tega ngomong kayak gini, itu bekas guru saya. Ya Allah, kok iso bekas guru, lah diwalik lah dadi guru bekas. Omongan kejem banget niku, naudzubillah min. Tokoh hebat semuanya pasti nggak lepas dari jasa gurunya, betul? Makanya wong kuwi yang pengen ilmune manfaat lan barokah wajib mulyakno guru. Wong kuwi yang kepingin uripe enak sak anak turune wajib mulyakno wong tua. Titenono omonganku. Mulyakke wong tua dadine kepenak uripe, garis miring sugih. Mulyakke guru dadine manfaat ilmune, garis miring pinter. Ana wong kok mulyake wong tuane, mulyake guru-gurune, mesti dadi wong sugih tur pinter.
Ana wong mulyake wong tuane ning ora mulyake gurune bakal dadi wong sing sugih ning bodho. Garis miring oon. Ana wong mulyake gurune ning kok ora mulyake wong tuane bakal dadi wong pinter ning melarat. Ana lho wong pinter tapi melarat. Pinter ngitung duit tapi ra tau duwe duit. Nah kaya sing guyu kuwi wonge. Ana wong ora gelem mulyake wong tuane, ora gelem mulyake gurune, bakal dadi wong melarat tur oon. Elek-eleke wong. Gimana resepnya supaya anak-anak kita berkualitas, supaya anak-anak kita nanti menjadi generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang solehin solehat? Ini akan saya sampaikan setelah yang lewat berikut ini. Saya break sebentar, kita beri kesempatan kepada beliau, Bapak Bupati, kebanggaan kita, untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Waktu saya kembalikan kepada MC. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, setelah tausiah sesi yang pertama, kita lanjutkan dengan acara berikutnya, sambutan dan pengarahan dari yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bupati Kabupaten Kebumen. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kebumen, kami haturkan dengan segala hormat. Pena aku karo MC kae. Monggo Pak Bupati, monggo. Nggih, nggih Pak Bupati, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Idna ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Yai, alhamdulillah walaupun Jawa masyarakat beribu-ribu berbondong-bondong. Tepuk tangan buat Desa Silotumpeng. Ini yang hadir lebih dari 20.000. Kurangnya di rumah. Yang saya hormati Wakil Bupati, Pak Sekda, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid, alhamdulillah dari Bojonegoro. Ibu Bapak, beliau punya pondok pesantren, santrinya sami gratis. Jadi harus kita doakan beliau tetap diberikan semangat, diberikan rezeki melimpah, diberikan kekuatan untuk berdakwah. Allahumma amin. Al-Mukarram Kiai Marlan Faiz, pengasuh TPQ Al-Hidayah, Kiai Rasul Fauzan, Al-Mukarram Kiai Haji Selamat Ali Imran, Habib Salim, Gustolani, dan juga Pak Camat, Soho Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, Pak Kades Selotumpeng, Pak Jumiarto, Guru Badroh, Syekh Hermania Merit, matur sangat, para hadirin yang berbahagia, so anak-anakku yang luar biasa. Coba banser, ada berapa banser? Kumpul sini di depan. Oke. Semuanya banser. Semuanya? Enggak apa-apa. Ayo lagi banser. Ayo lagi banser. Ayo banser. Insya Allah aman, ada Pak Kapolsek, Pak Danramil. Nggak usah pakai mic, nggak usah. Udah semua banser? Oke, banser semuanya. Nyanyi Garuda Pancasila.
Gampang. Ayo, kali tepuk dada. 1, 2, 3. Tepuk dadanya mana? Nih, Mas Nur dibagi itu buat Banser. Para hadirin saya di belakang lengkap ini juga selain Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Frans Haidar, asisten 2 sekaligus kepala Disperindak UKM, staf ahli Bupati, Kabak Kesra, sepone para kiai di belakang saya, matur nuwun sangat. Ayo Banser sing wis entuk langsung mulai. Pun sampun, Banser yang sudah langsung dinas lagi. Nggih. Aja mulai sik. Bud, bukunya mana Bud? Buku. Ya sini. Nggih, Bun. Sekarang anak-anak, ini hadiahnya semuanya buat jenengan. Tapi diwakili oleh 2 orang maju. Ayo 2 orang maju. Ya, oh berani-berani ya. Oke. Pertanyaan dulu dari Pak Bupati, kasih mic. Ya. Oke, ayo. Pegang. Asmone sinten? Mesa. Mesa. Kelas berapa? 1. 1 apa? 1 SD. SMP. SD. SD. Sebelahnya asmone sinten? Mela. Nela. Mela, kelas berapa? 1. Kelas 1. Rukun Islam ada berapa? 5. 5. Sebelahnya, Mesa, rukun iman ada berapa? 6. 6. Tadi Pak Kiai Sanjang, Gunung Uhud atau Jabal Uhud ada di mana? Nabi Muhammad lahirnya di mana? Sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya di mana? Mekah. Mekah, pinter. Sebelahnya, Ka'bah ada di mana? Mekah. Oke, Bud, paringaken men dibagi-bagi. Dijunjung dhewean nggih. Nih, bagi-bagi nggih. Bun. Sing maju harus dikei aja ora entuk. Bupati itu saja, nggih. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita beranjak ke acara berikutnya, tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Nyonge Dewe. Saya menyambung dari beliau, Pak Bupati, kebanggaan kita, anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ada yang yatim atau piatu atau yatim piatu?
Ada yang yatim? Coba berapa yang yatim, angkat tangan yang yatim sayang. Ayo ya, yang yatim naik ke panggung, yang yatim naik ke panggung. Anak-anak yang yatim atau piatu naik panggung sayang. Ayo. Tolong dibantu sahabat, tolong dibantu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sini sayang, sini. Ah, sini. Pangku di pangku. Ah, duduk. Ayo. Namanya siapa? Kaila. Udah sekolah belum? Udah, sekolahnya apa? TK. TK apa, TKB? TK kecil. Oh, TK kecil. Kecilnya kayak Kaila ya? Terus di TPG ini yang ngajar ngaji siapa? Ustazah siapa namanya? Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Kaila hafal doa mau makan nggak? Kalau doa mau tidur? Ayo coba gimana? Kalau baca Fatihah bisa kan? Bisanya apa sayang? Doa. Apa? Bisanya apa? Iya. Bisanya apa? Hah? Makan. Oh, makan. Ayo coba doanya makan gimana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wa qina Adzabannar. ada benar. Waduh, mau tak kasih di si Ibu Pati, nakalan Bupati ini. Ayo, apa namanya? Sarung. Ada sarung? Ini sayang, ini dikasih Pak Bupati didoakan ya, mudah-mudahan sehat. Dikasih Pak Bupati, sama tak tambahi. Pokoknya ngajin yang rajin, ya. Ngaji yang rajin, sekolah yang rajin, biar jadi orang hebat. Kamu minta duit berapa? 2. Minta 2? Kalau 1 gimana? Mau nggak? Mau. Oh, mau. 1 apa 2? 2. Diulang. 1 apa 2? 2. 2. Kalau 1 mau? Mau. Ya udah, dikasih berapa mau ya? Ya udah, karena kamu mau, kamu tak kasih 3. 1, 2, 3. Ini berapa ini? Duitnya berapa? 3. 3. Namanya ini duit berapa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Pilih mana? Ini 3 sama ini 1. Pilih mana? Ayo. Yang 1. Oh, pilih 1. Ya udah sayang, nih tak kasih 3 ya. Tak kasih 3. Nih, dah, yang rajin, yang pinter ya. Nah, nih. Kesini sama siapa? Sama ibu. Mana ibunya? Mana? Hah? Situ. Itu. Ini sayang duitnya ya. Ini namanya siapa? Alvin. Alvin kelas berapa? 3. Kelas 3. Kamu minta duit nggak? Minta. Berapa? Minta berapa? 2. Oh, minta 2. Bener, nggak kurang? Enggak. Nggak kurang? Enggak.
2 sama 3 pilih mana? 2. Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Katanya 2. 2 apa 3? 3. Hah? Ayo baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bisa kan? Qul a'udzu A'udzubillah dulu. Ayo ta'awud dulu. Ayo. A'udzu ta'awud itu sayang. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril waswasikin idza waqab wa min syarril hasarin nafasati fil uqad wa min syarril hasikin idza hasad. Sadaqallahul adzim. Nah, yang rajin ya ngajinya ya biar lancar ya. Nih katanya minta 2. Yaudah. Ini yang ganteng ini namanya siapa? Wahyu. Wahyu Al-Quran. Kan. Wahyu siapa? Oh, Setiawan. Wahyu Setiawan apa Seti Bengi? Setiawan. Oh Setiawan. Ya kelas berapa sayang? Kelas 6. Kelas 6. Bener? Udah kelas 6? Ayo baca Pancasila. Ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nggak usah dan. Ayo diulang. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Kebijaksanaan. Ayo. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tepuk tangan. Ayo baca surat Al-Ikhlas. Qul huwa ele. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Ayo minta duit enggak? Minta berapa? Kalau nggak jawab nggak dikasih, minta berapa? Oh kesuwen nih. Ayo minta berapa sayang? Telu. Nah, di sarung. Sarung. Nah, nih tak kasih sarung cap mangga. Ini sarungnya kayak yang tak pakai. Sama sarungnya Abah cap mangga. Nih baca. Kan? Ya toh, cap apa? Mangga. Mangga. Kamu minta juga sarung? Enggak. Ya udah nih tak kasih sarung cap mangga. Sayang tak kasih sarung kecil-kecil. Nanti kasihkan siapa sarungnya nanti? Kasihkan Mbah. Hah? Mas, kasihkan Mas ya. Mas apa Mbah? Mas. Namanya siapa Masnya? Mas Moh. Ayo ini. Namanya siapa sayang? Agak ke sini nggak apa-apa. Namanya siapa? Alisa. Kelas berapa sekolahnya? 3. Ayo baca Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan ada ayo. Gak bisa. Tidak hafal. Ya aku ya gak hafal. Ya Allah, keren. Ngajinya udah khatam belum? Belum. Sampai jilid berapa? Quran. Oh sampai Quran. Sampai Quran juz berapa? 17. Juz 17. Bener? Ayo dibaca juz 15. Oh enggak bisa. Ya udah. Juz mangga tahu? Juz 30. Amma yatasaalun bisa enggak? Enggak hafal, yang hafal wadduha. Enggak hafal? Hafalnya apa? Untuk profil falak. Qul a'udzu birabbil falaq kan udah dia. Yang lain dong. Ya udah qul a'udzu birabbin nas, ayo. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jazakallahul adzim. Kamu sini sayang, agak ke sini. Sini. Namanya siapa? Zahra. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. Nama lengkapnya Zahra siapa? Laili Nayatul Yahra. Laili Nayatul Zahra. Sekolahnya kelas 5. Ngaji Qur'annya sampai juz berapa? 25. Juz 65. 25. Coba baca salah satu surat yang kamu hafal. Enggak hafal. Masa enggak hafal semua? Wal asri. Hafal kan? Inna a'toina kal kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Gitu, hafalin ya. Ngaji yang rajin ya. Nah, yang rajin. Duh, kamu belum tak kasih duit? Mana tadi? Ini belum ya? Nah, 1, 2, 3. Kamu 1, 2, 3. Nah. Hah? Apa? Masih ada lah, ini juga masih ada, memang duitnya tak siapi, masih ada. Nah, kamu kalau pengen nunggu bapakmu meninggal dulu. Kamu itu beruntung banget anak-anak. Kamu masih ditunggui ayah, ditunggui ibu. Nah kalau mereka ini, saudara-saudara kamu ini, coba. Nah untuk kalian anak-anaknya Abah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Jangan pernah berkecil hati. Kamu belum dikasih sarung? Makanya Zahra melorok air. Tak kasih sarung. Nanti dikasihkan siapa coba? Mbah. Kasihkan ke Mbah. Mbah kula paringi sarung kayak gini apa? Cap mangga. Ini untuk Zahra. Kamu juga minta dikasihkan siapa sarungnya? Hah? Kak Erwin. Nih. Keren. Kalian nggak boleh berkecil hati. Insya Allah kalian calon orang-orang hebat. Cara Allah menempa orang akan jadi hebat itu diantaranya melalui pendidikan realitas, ditempa dengan masa kecil yang penuh penderitaan. Orang-orang hebat rata-rata berawal dari kehidupan masa kecil yang penuh penderitaan. Sayang ya, Abah, ya saya apa ini dulu juga kayak kalian.
Abah kelas 2 SD, ibunya Abah dipanggil Allah. Jadi mulai kecil, mulai kelas 2 SD, Abah udah nggak punya ibu, udah dipanggil sama Allah. Jadi ya karena berangkat dari pengalaman hidup itu pula, sehingga saya merasakan bagaimana anak-anak yang sudah tidak ditunggui oleh ibunya, tidak ditunggui oleh ayahnya. Sehingga saya bertekad, ya Allah, kalau aku dipercaya untuk mengemban amanah, diberi keberhasilan, aku kepingin anak-anak yang nasibnya sama kayak aku kepingin membantu mereka, aku kepingin membiayai mereka, aku kepingin menjadi wasilah dan mengantarkan mereka untuk menjadi orang-orang sukses, untuk menjadi orang-orang hebat. Sehingga, udah anak-anak bisa turun ya? Wen, belajar ngaji yang rajin ya sayang ya. Pinter. Hati-hati, tolong sahabat Banser dibantu. Yes. Oh, salim dulu nggih, solih, solihah nggih sayang, solihah, solih. Solihah, pinter sayang. Soleh duit ngetibring. Waduh, ini gimana ini, waktunya nggak nyukupi. Saya sama Pak Bupati harus geser ke Seruang ini. Oke, saya kasih rumusan sederhana, rangkuman dari berbagai keterangan. Ini rumusan sederhana. Tolong diperhatikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau anak manusia, tolong diperhatikan ya. Ini saya merangkai mikirnya ini agak lumayan lama. Tolong dihargai. Ini rangkaian dan rumusan ini akhirannya as semua. Ini aku mikir suwe loh. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas karena bapak dan ibunya tidak jelas, orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, saat lahir tidak diberi ASI secara tuntas, kemudian tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas, terlebih hidupnya di lingkungan yang keras tapi tidak tegas, apalagi dekat dengan narkoba dan miras. Kalau anak sudah memasuki usia pubertas, jika dilepas ke alam bebas, kalau anaknya pasif biasanya jadi pemalas, kalau anaknya agresif biasanya jadi beringas, terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kamtibmas. Angel nggih kata-kata ngene iki ndan. Mulane ya larang. Coba simpel-simpel dan sederhana ya. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, bibitnya tidak unggul, karena bapak dan ibunya tidak jelas, agamanya tidak jelas, pendidikannya tidak jelas, iman takwa dan akhlaknya tidak jelas, ibadahnya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, contohnya anak hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Lek wong sila tumpeng ngarani teng sik biri meteng dhisik rabi keri, LKMD lamarane keri meteng dhisik. Kalau Bojonegoro daerah saya udah modern, anak seperti itu disebut MBA, married by accident. Gak ngerti ya wis meneng. Waktu mengandung ibunya tidak ikhlas. Mohon maaf, banyak ibu-ibu sekarang yang ketika ikhlas, ibu zaman dulu punya anak udah 7, udah 8, itu hamil lagi senenge ra karuan. Cerita nang bojone, bapake kabar gembira. Apa to bune? Apa? Aku meteng maneng. Oh, bapaknya juga seneng. Bojone didudul bokonge. Bojone nyonge pinter. Hati-hati ya sayang, anak masih di kandungan udah disambut gembira oleh ayahnya, oleh ibunya. Bapak dan ibunya menyambut gembira kedatangan anak. Kehadiran di alam rahim di kandungan sudah disambut gembira.
bapaknya ridho, ibunya ridho, alamat anak mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol waliden. Kalau diridhoi Allah bisa dijamin jadi anak yang baik. Beda dengan ibu-ibu sekarang. Ngapunten, kadang baru punya anak 2, ya ngerasain perutnya nggak enak, periksa ke dokter, habis diperiksa diomongin sama dokternya, ibu nggak sakit, selamat ya, ibu positif, ibu hamil lagi. Gak seneng, ora ayem, malah kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah nyonge kok bisa blending Pak Dokter? Saya kok bisa hamil Pak Dokter? Dokternya kaget. Ya mbok, lah Rika ngopo karo bojone Rika? Maaf, lah kula kan wis ngombe pil Pak Dokter, kok masih bisa hamil? Akhirnya dibilangi sama dokternya, ibu mungkin ibu minum pilnya ngurutnya salah, harusnya ke kanan, ibu ke kiri. Itu tambah sedih, ya Allah salah maneh. Pulang itu cerita sama suaminya takut-takut, mas aku harus ngomong sama nojo nesu. Apa? Aku meteng maneng. Hah? Kok iso meteng ini? Sing lanang yo ngono pisan, padahal sing ngusrek yo ndekne. Wes pokoknya kehadirannya seakan tidak diharapkan, orang tuanya nggak ridho, alamat anak nggak mendapatkan ridho Allah, masih di kandungan sudah tidak diridhoi Allah. Halo, halo. Setelah lahir tidak diberi ASI secara tuntas. Ini perhatian bagi ibu-ibu. Anak zaman dulu akhlaknya bagus-bagus karena ibu zaman dulu kalau punya bayi diberi ASI haulaini kamilaini. Seperti petunjuk Al-Quran 2 tahun sempurna. Ibu-ibu zaman sekarang itu aneh. Kalau punya bayi mau ngasih ASI paling 2 bulan 3 bulan. Setelah itu lepas ganti susu pabrikan, susu buatan yang itu olahan dari susu sapi. Sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Anak kalau dikasih susu sapi nanti besarnya jadi anak yang urut dong kalau ngomong. Anak manusia cuma nyusu sapi, maka karakternya kayak pedet. Tolong, kalau sifatnya membantu, monggo. Untuk nambah vitamin, untuk nambah mineral, dibantu dengan susu buatan, monggo. Tapi harus dikasih ASI. Kalau ibunya bermasalah dengan ASInya, mungkin sakit atau mungkin udzur, alangan apa, menurut medis nggak boleh menyusui karena dikhawatirkan ada penyakit yang menular ke bayinya. Tolong susukan ke orang lain, disusukan ke manusia lain. Sehingga dalam Islam ada hukum rodok, saudara sesusuan. Saking pentingnya, jangan 100% hanya susu sapi. Halo, karena itu pembentukan karakter. Tolong perhatikan. Woi, kalau cuma dikasih susu sapi 100% memang kelihatannya sehat. Wah, peletik, lincah. Balunge dagingnya atos, pancen daging pedet, balungan pedet. Atos, tapi karakternya pedet. Nak, teman-temanmu udah berangkat sekolah, berangkat nak ya. Moh. Disuruh berangkat ngaji malah nyundang, nyelentik karena pedet. Tolong yang ikhlas. Berikutnya, tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Pendidik anak itu adalah ibu, bukan bapak. Sorry bapak, kita sama-sama laki-laki, kita harus fair. Bapak ke anak itu hanya penanam saham saja. Tanam modal sambil membiayai dohirnya. Setelah itu ibu semuanya. Betul? Betul? Yang hamil ibu, yang melahirkan ibu. Anak rewel, ibu yang mengeneng-eneng. Anak mau tidur, ibu yang mengeloni. Anak haus, ibu yang mengempengi dan memendili. Anak lapar, ibu yang mendulang, meloteknya, menjejelinya. Mendulang itu bahasa Indonesianya apa? Menyuap. Maaf, aku alergi dengan kata-kata suap karena hancurnya Indonesia sebab suap dan suap. Makanya kalau aku ya mendulang saja. Semuanya ibu. Maka al-ummu madrasatul ula, ibu adalah lembaga pendidikan pertama dan paling utama buat anak-anaknya, bukan bapak.
lebih telaten ibu daripada bapak. Memang laki-laki sama perempuan kalau sudah punya anak itu beda. Perempuan kalau udah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, maka dia lebih mementingkan anak ketimbang suami. Laki-laki kalau udah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak, maka enggak begitu ngurusi anak, sukanya ganggu ibunya. Kalau perempuan kan lebih kuat nalurinya sebagai istri. Kalau perempuan lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, dia lebih mementingkan anak daripada suami. Jangan kaget bapak dan jangan marah. Kalau istri bapak sedang melayani anak, jangan coba-coba ganggu. Disampluk parut dirimu. Karena istri bapak sedang menikmati profesinya sebagai ibu. Bukti kalau perempuan lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Ada perempuan ditinggal mati suami, punya anak kecil-kecil 3, sing dipikir kayak apa? Gede kayak anak, ngeramut anak, biayai anak. Sekarang ada bapak-bapak ditinggal mati istri, jadi duda, punya anak kecil-kecil 3, sing dipikir kayak apa? Bojo maneng. Makanya saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Pendidik anak itu ibu, sehingga kalau pengen anaknya hebat, anak-anak kita butuh 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Lah karena bapak nggak begitu penting. Kalau pengen anaknya hebat, anak-anak membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Saya nggak ngawur, ada dasarnya. Ibu kandung, ibu susu, dan ibu guru. Yang 3-tiganya mampu diperankan oleh perempuan. Perempuan mampu menjadi ibu kandung, perempuan mampu menjadi ibu susu, dan perempuan mampu menjadi ibu guru. Anak-anak kita membutuhkan ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas agar hebat dan berkualitas. Loh, angel loh gawe kata-kata ngene iki. Larang, lek pengen murah, Pak RT kon ceramah. Halo. Saya ulang. Anak-anak kita membutuhkan ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas agar hebat dan berkualitas. Kayak Nabi Muhammad, ibunya 3, ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Sayangnya anak-anak kita sekarang, ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. Saya yakin yang ada di hadapan saya ini kelak nanti ada yang jadi bupati. Siapa yang pengen jadi bupati? Wah, siapa yang pengen jadi polisi? Siapa yang pengen jadi tentara? Wah, siapa yang pengen jadi guru? Ayo, yang laki-laki, anak-anak, siapa yang pengen jadi kiai? Lah kamu pengen jadi apa dari tadi kok nggak ngacung? Oh, bakul bakso. Ya nggak apa-apa, bakul bakso yang solih, bakul bakso yang giat. Nanti kalau dapat hasil untuk berjuang agama. Loh ngono, pekerjaan apapun mulia asal halalan thayyibah. Bakul bakso jujur jauh lebih terhormat mulia daripada penjahat korupsi. Kok penjahat korupsi tuh? Pejabat korupsi. Ya mulia bakul pangsit, bakul nasi goreng, bakul bakso, petani. Tapi jujur, kerja keras, hasil keringatnya untuk menafkahi biaya pendidikan anak-anaknya. Apik jadi ini anak-anak rajin ngaji, akhlaknya bagus kayak gini. Kalau anak-anak dibiayai dari uang haram, jadi ini ngawur. Duit korupsi gue biayai anak, ngawur. Jenengane dugang-dugang, tendang-tendang, menganiaya, mentang-mentang anak pejabat. Emang dunia ini milik bapakmu apa? Emang negara ini milik bapakmu apa?
mentang-mentang anake pejabat. Sapa-sapa ya ben. Nesu aku ngene iki. Ya ngono kuwi nek bocah cekoki panganan sing ora halal, dadine ngono kuwi. Wis, tak terus-teruskan nesu aku iki kok. Wis setengah 11, ini perjalanan pindahnya lumayan jauh 40 menit. Pokoknya pesan saya itu Bu, Ibu harus cerdas dalam mendidik anak. Masukkan ke lembaga yang pas dan berkualitas. Era seperti ini, TPQ, Madrasah Diniyah, pondok-pondok pesantren adalah solusi tepat untuk pendidikan anak-anak kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kebumen yang tadi siang beliau mendengar bahwa ada beberapa anak dari Kebumen yang ngaji di pesantren kami. Beliau langsung respon akan dikasih beasiswa dari Kabupaten Kebumen, beasiswa dari Pak Bupati. Matur suwun Pak Bupati, keren, bupatinya keren. Kita doakan beliau mudah-mudahan terus diberi kekuatan untuk membawa Kebumen ke depan lebih baik dan lebih berkah. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh panitia, saya dan Pak Bupati langsung mohon diri untuk menuju ke lokasi berikutnya. Matur suwun atas segala penghormatannya, terima kasih atas segala kesalahan dari kami. Mudah-mudahan lembaga TPQ ini maslahah, manfaah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah, bisa melahirkan generasi-generasi yang solih solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadhihi al-madrasah TPQ Al-Hidayah ma'muran bi ibadika salihin wa ma'muratan bi ibadika al-mu'minin wa ma'muratan bi ibadika al-mukhlisin wa ma'muratan bi ibadika al-muttaqin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talmidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli tuqa wa ahli al-khairi was-salah fi daraini wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man bi yadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.